satu poin di masa laskar jihad adalah tawassu'uhum fi tatbiq makna jihad ad-difa'i, yakni mereka memperluas penerapan makna jihad difa. Jihad difa itu maknanya jihad ofensif, kita mempertahankan diri. Nah, ada musuh menyerang, kita mempertahankan diri, bukan kita yang aktif menyerang. Nah, peristiwa Ambon itu sebenarnya adalah jihad difa'i, yakni dalam rangka membela kaum muslimin yang diserang. Nah, kemudian disebutkan di situ beberapa contoh tawassu'nya. Nah, disebutkan beberapa poin, antara lain di sana disebutkan adanya al-imarah, struktur kepemimpinan jihad. Struktur kepemimpinan jihad, adanya panglima dan seterusnya, ketua FKAWJ, iya, nanti sekretaris, wakil dan seterusnya. Saya mau tanya kepada antum, struktur imaratul jihad ini adanya sejak awal atau di tengah-tengah? Antum yang pernah ikut laskar jihad, sejak awal di masalah Gatnas, ya, atau sesudahnya jauh hari setelah itu? Ada yang bisa menyebutkan, Sofyan? Sejak awal atau baru di tengah-tengah adanya? Sejak awal. Fajar? Hah? Adanya FKAWJ dan yang lainnya. Sejak awal, ya. Nah, Ustaz Alfian? Sejak awal. Atau mungkin di tengah-tengah setelah Luqman Ba'du datang. Nah, ya ikhwan, perlu diketahui bahwa struktur imarah laskar jihad itu sudah ada sejak awal. Antum tahu sejak awal kan panglimanya siapa? Nah, ketua komisi fatwa siapa? Hah? Dzulqarnain, sepakat semua. Itu anak semua masih ada di Yaman. Ya. Nah, ini salah satu musibah. Kesalahan ini ditimpakan kepada Luqman Ba'du sementara dia tidak ada di Indonesia. Saya baru datang di awal September tahun 2000. Jihad sudah dimulai April tahun 2000. Ya. Baru berangkat ke Ambon awal November tahun 2000. Nah, ini namanya Romatni Bidaiha wan Sallat. Dia melemparkan tuduhan penyakit yang dia alami sendiri kepada saya, kemudian dia lari sembunyi-sembunyi. Nah, habis melempar tuh lari sembunyi. Nah, ini bahaya ini. Ya, barakallahu fikum. Kedua, bentuk kesalahannya juga adalah mendirikan lajnah tusamma lajnah ta'awuniyah Ahlussunnah wal Jamaah, yakni FKAWJ. FKAWJ kapan adanya? Jadi Imaratul Jihad tersendiri yang ada panglimanya itu Imaratul Jihad. Organisasi kedua namanya apa? FKAWJ, Forum Komunikasi Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Barakallahu fikum. Ini adanya sejak awal atau setelah Luqman Ba'du datang? Hah? Sejak awal. Ketua komisi fatwanya siapa? Dzulqarnain. Luqman Ba'du masih ada di Yaman. Gak tahu apa-apa. Barakallahu fikum. Ketiga, ikhtilafuhum bil hizbiyyin was siyasiyin. Bercampurnya mereka dengan para hizbiyin dan politikus. Coba siapa yang bisa cerita bergaulan dengan hizbiyin dan politikus itu sejak kapan? Sejak awal. Hizbiyin. Peristiwa Senayan, masih ingat Senayan? Adanya Ali Fauzi, Rustam Kastor, kemudian siapa lagi? Ada yang saya nyebutkan. Ya, pernah bergaul dengan Amin Rais, ya. Semua itu di masa anak belum ada. Tapi lagi-lagi ini adalah dosa Luqman Ba'du. Nah, alhamdulillah. Kemudian ya ikhwan, antum ingat peristiwa disebutkan juga masalah demonstrasi. Nah, qiyamuhum bil mudaharat.
Saya mau tanya kepada antum, masih ingat peristiwa pengepungan Istana Negara? Anak paham, antum sudah paham, menyadari dan bertobat. Belum ada sejarah Istana Negara dikepung kecuali oleh Laskar Jihad. Nah, ya, itu setelah Senayan. Sekali lagi komisi fatwanya adalah Dzulqarnain, Luqman masih ada di dalam masjid. Tidak tahu ini semua. Demo membawa pedang, ya, ingatlah. Mana ada demo membawa pedang kalau enggak waktu itu? Sabar. Berangkatlah setelah itu ke Bogor, ya, Latgabnas. Nah, dari Latgabnas berangkat ke mana? DPR MPR, lembaga paling elit di Indonesia. Legislatifnya. Nah, MPR bisa menghentikan presiden, ya. Ayo. Barakallahu fikum. Dzulqarnain, ya, ikut dalam demo, ya, yang paling anarkis dalam sejarah demo Indonesia terhadap lembaga elit negara. Membawa pedang, ikhwan. Dzulqarnain waktu itu pakai helm tentara, pakai sabuk kopel. Ya, barakallahu fikum. Pintu dan pembatas-pembatas gedung DPR MPR digedor-gedor. Ya, jauh hari ikut mepetin Akbar Tanjung, ketua DPR RI. Di mana Luqman Babdu waktu itu? Di Damas. Barakallahu fikum. Ya. Sekali lagi ketua komisi fatwanya adalah Dzulqarnain dan ikut demo paling anarkis. Boleh dikata mungkin se-Indonesia dalam sejarah Indonesia. Membawa pedang. Ya. Hanan-hanan pakai sepatu PDL. Sudahkah Anda, wahai Hanan, bertaubat? Anda, wahai Dzulqarnain, sekaligus sebagai ketua komisi fatwa pada waktu itu, mana taubat Anda? Saya sudah bertobat. Buktinya, kalau saya bisa memahami sudah, tapi Anda mulai terus mengungkit yang seperti ini dan seterusnya. Ya. Nah, wa may yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Barang siapa yang melakukan sebuah kesalahan atau sebuah dosa, kemudian menuduhkan kesalahan itu yang dia lakukan sendiri kepada seorang yang lepas dari kesalahan itu, sungguh dia telah berbuat kedustaan besar dan dosa yang nyata. Nah, ya ikhwan, barakallahu fikum. Terlalu banyak untuk saya sebutkan. Insyaallah semoga ini nanti akan tertuang di dalam sebuah tulisan biiznillah taala. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kalau tindakan anarkis banyak sekali, ya, pada masa itu tidak bisa saya sebutkan satu persatu keterlibatan mereka. Gerutuk pengadilan, betul? Anda paham? Ikhwan terlibat, ada asatidzah yang terlibat. Pengadilan, apa pernah ada sejarah palunya hakim diambil terus diketok aja? Nah, musibah ya ikhwan, musibah. Nah, belum lagi yang lainnya. Beberapa operasi-operasi, ada orang namanya Haunan. Intabihu dari orang ini, mulabbis ini orang. Dia tahu banyak dan terlibat dalam banyak hal dia. Karena kasihannya kita nggak mau bicara secara terbuka. Nah, Anda mau tanya mana tobatnya ente? Ya ikhwan, sekali lagi peristiwa Laskar Jihad sebuah pelajaran sejarah penting. Kita sedih, kita berdosa,
Dan kita meminta maaf kepada waliul amr atas kesalahan-kesalahan. Oh, saya dulu mengingkari Ja'far. Oh, cuma Anda yang mengingkari Ja'far. Mau tahu nasihat kita asatidah terhadap Ja'far Umar Talib? Hanya saja kita nggak keluar-keluar seperti antum memisahkan diri pada waktu itu. Enggak. Kita berusaha membenahi supaya nggak pecah. Sampai pada titik puncaknya memang tidak bisa dipertahankan, ya sudah. Ja'far Umar Talib yang dulu orang paling kita cintai di Indonesia pada waktu itu. Sampai pada masa Iskar Jihad, penyimpangan demi penyimpangan terus nampak. Ya, upaya demi upaya sudah tidak bisa lagi merubah karakternya dan beda-beda yang dia lakukan. Kita tinggalkan orang yang dulunya kita cintai ini.